Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi pada bulan Juni ini, 6 hari bulan dan 11 hari bulan merupakan tarik yang sangat penting untuk timnas Indonesia ya. Karena inilah menentukan timnas Indonesia sama ada layak ke babak seterusnya ataupun tidak ya, ataupun putaran ketiga, karena dia bakal akan menghadapi dua tim, yaitu timnas Irak dan juga Filipina. Nah, melihat pada perkembangan dan juga kebangkitan pasukan timnas Indonesia saat ini, timnas Indonesia menjadi perbualan publik ya guys, karena ramai yang tidak menduga bahwa pasukan timnas Indonesia baru-baru ini pada perlawanan AFC ya, mereka sehingga satu langkah lagi akan ke Olimpik guys. Dan antara tim di Asia Tenggara ini, Indonesia adalah tim yang bertahan sehingga playoff guys. Sekiranya tidak ada keterlibatan wasit, bagi saya lah, mungkin timnas Indonesia akan sampai ya, akan sukses ke Olimpik guys. Tetapi kalian sendiri melihat bagaimana tidak ada VAR, lepas tu melihat pada keadaan wasit yang memimpin perlawanan tersebut, seolah-olah dia berat sebelah menyebelahi timnas dunia ya. Dan untuk perlawanan menentang Irak nih, dikabarkan Sintayong telah memanggil ya pemain-pemain keturunan ini ya, semua pemain-pemain keturunan untuk datang ke Indonesia untuk gabung bagi membela timnas Indonesia. Dan kebanyakan daripada pemain-pemain yang bermain di luar negara nih, yaitu pemain-pemain berketurunan ini, mereka telah dilepaskan juga ya oleh klub mereka masing-masing, dan ada sebahagian mereka tidak lagi ada perlawanan ya pada bulan Juni ini. Jadi ini peluang yang terbaik untuk Coach Sintayong membentuk satu tim yang kuat. Lagi-lagi pemain-pemain timnas Indonesia saat ini banyak wajah-wajah baru. Jadi dengan hadirnya wajah-wajah baru ini akan memperkuatkan lagi tim ataupun timnas Indonesia itu bagi menghadapi timnas Irak dan Filipina. Saya yakin dan percaya dengan tempo yang agak lama ya, panjang masanya, sebab hampir 1 bulan lagi masa untuk perlawanan itu berlangsung. Jadi kehadiran mereka untuk dilatih Coach Sintayong, saya rasa memang dapat dilakukan dengan baik ya. Tapi sebelum ini pun dalam tempo yang singkat, Coach Sintayong boleh membentuk satu tim yang kuat, seperti menentang Thailand suatu ketika dulu. Dan bila melihat timnas Indonesia saat ini ketika menentang Vietnam ya, itu juga di luar dugaan apabila timnas Indonesia dapat mengalahkan timnas Vietnam guys. Dan rekod juga apabila penantian ya 20 tahun Indonesia akhirnya telah berjaya juga mengalahkan timnas Vietnam di kandang mereka sendiri. Nah, untuk video kali ini saya mau melihat siapakah pemain-pemain yang bakal akan diturunkan ataupun bakal akan tampil pada perlawanan menentang Irak pada tanggal 6 Juni nanti. Di sini ada prediksi guys. Kita melihat pemain-pemain ini cocok atau tidak, dan mungkin kalian juga berpandangan ada pandangan yang lain ya tentang pemain-pemain ini, karena wajah-wajah yang ditampilkan untuk perlawanan menentang Irak dan Filipina ini adalah wajah-wajah baru guys. Jadi apapun, mari kita saksikan line up ataupun prediksi line up Indonesia menentang Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, perlawanan ini pasti akan menarik dengan penampilan wajah-wajah baru untuk timnas Indonesia. So, langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jom!
kita lihat di sini bagaimana skema yang akan dibentuk oleh Coach Sintayong dan siapa pemain-pemain yang akan membela timnas Indonesia akan menjadi hari bersejarah menentang bagi Irak. sepak bola tanah air dengan hadirnya laga panas antara timnas Indonesia melawan timnas Irak dalam putaran kedua kualifikasi Piala ini Dunia putaran kedua nih, guys. 2026. Skuad Garuda hanya perlu mendapatkan satu hasil kemenangan ataupun hasil imbang satu hasil pada dua kemenangan laga saja yang ya. akan tersaji di bulan Juni besok untuk bisa kembali maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada pertemuan terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak, skuad Garuda berhasil ditekuk dengan skor telah 5-1. 5-1 Yang ya. mana hasil tersebut menjadi kekalahan terbesar dari tim asuhan Coach Sintayong selama masa kepelatihannya. Namun pada pertemuan kedua di pagelaran yang sama ini, timnas Indonesia akan tampil dengan skuad penuh dan beberapa wajah baru yang menjadi sosok pembeda itu dari wajah permainan baru tuh timnas yang Indonesia. kita mau tengok tuh nanti. Pada laga pertama melawan timnas Irak besok, skuad Garuda dipastikan akan diperkuat oleh setidaknya lebih dari 7 pemain keturunan yang siap mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dengan kedalaman skuad timnas Indonesia senior yang sudah sangat baik seperti ini, maka Coach Sintayong hanya membutuhkan waktu untuk dapat meracik dengan bijak para pemain berkualitas yang kini sudah berada di bawah asuhannya. Pastinya dengan skuad mewah yang kini menempatkan timnas Indonesia di posisi pertama dengan raihan total nilai harga pasar tertinggi di Asia Tenggara. Diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan membuat timnas Indonesia dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Separuh daripadanya berikut ini pemain merupakan prediksi line up yang keturunannya. akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan timnas Irak di Stadion Gelora Bung Karno ini, Coach Sintayong diprediksi akan kembali memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Martin Paes Martin asal FC Paes. Kiper asal Liga Amerika yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dikabarkan akan sudah memulai ya? debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Juni yang akan datang. Ini pernah berhadapan dengan Martin Argentina Paes nih, guys. pada laga berat melawan timnas Irak akan sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya timnas Irak bukanlah tim yang bermain dengan bertahan, melainkan mereka bermain dengan terbuka dan akan terus melakukan serangan jika berhasil menembus pertahanan dari tim lawan. Hadirnya Martin Paes akan sangat memiliki efek positif mengingat dirinya juga menjadi sosok samsak hidup bersama klubnya di Liga Amerika. Sejauh ini Martin Paes masih menjadi kiper pertama di Liga Amerika dengan raihan penyelamatan terbanyak dan juga umpan yang sangat akurat. Bermodalkan pengalamannya yang selalu bermain dalam intensitas tinggi, pastinya akan memberikan kedalaman skuad yang sangat baik bagi timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia sebentar lagi juga akan masuk ke dalam pertandingan dengan lawan berat seperti raksasa benua Asia. Sedangkan di posisi 3 pemain belakang, Coach Sintayong pastinya akan mencoba racikan terbarunya dengan memasang nama Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Ini 3 di sini, Justin, Jordi, Jay Itzes. Wah, ini kesemua ni pemain-pemain keturunan dan mereka semua ni bermain ini kalau Jordi di JDT, ini Belanda, Justin. Wow, ini guys, kalau sinilah dia punya pertahanan nih, memang ada satu keajaiban yang akan berlaku. Diorang ni mempunyai pengalaman masing-masing ya, skill individu. Jadi itu kekuatannya nih. Di Stadion Gelora Bung Karno, nama Jay Itzes dan juga Justin Hubner telah melakukan debut dan bisa menjadi sosok pemain belakang tangguh selama 90 menit jalannya pertandingan. Bahkan pada laga kedua melawan timnas Vietnam di kota Hanoi, Jay Itzes berhasil mencetakkan namanya di papan skor kualifikasi Piala Dunia. Namun nama Jordi Amat akan menjadi nama baru yang akan masuk pada kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak. Sebab sebelumnya Jordi Amat terpaksa absen dari pemusatan latihan sebab cedera yang dirinya alami. Cedera ya? Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memainkan pemain senior seperti Jordi Amat karena dirinya adalah otak dari pembangunan serangan timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu dengan hadirnya 3 pemain ini dan juga pemain yang berada di bangku cadangan, posisi pemain belakang akan menjadi posisi yang paling solid yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Meskipun tidak lagi mendapatkan menit bermain yang banyak di level klub setelah kepindahannya ke Liga Thailand pada awal tahun lalu. Hal ini tidak membuat nama Asnawi Mangkualam akan absen pada laga pertama besok melawan timnas Irak.
Asnawi merupakan sosok kapten dari timnas Indonesia sejak golongan umur. Jabatan tersebut tentunya dirinya dapat bukanlah tanpa alasan. Dirinya memang merupakan sosok pemain sayap bertahan yang sangat baik dan memiliki daya juang tinggi di dalam lapangan. Sejauh ini dirinya masih menjadi pemain sayap bertahan yang merupakan produk dari PSM Makassar yang masih memiliki performa terbaik di timnas Indonesia. Asnawi mampu mengimbangi kecepatan dari pemain lawan dan dengan ketepatan waktu dirinya dapat memotong serangan dari kaki lawan yang sedang dalam keadaan berlari kencang. Betul. Ini saya ada melihat ya perlawanan persahabatan tentang Argentina masa itu. Asnawi dia pergi slidingnya kaki Garnacho ya. Itu pemain Argentina yang kira jago juga tuh guys. Tetapi berhadapan dengan Asnawi, wow, memang kaki cantik lah. Dia punya cara membuatkan Garnacho jatuh tuh bersih guys. Itu profesional punya taraf-taraf itu guys. Cara melakukan perkara seumpama itu. Dan itu dirinya juga memiliki kemampuan dalam membantu sektor penyerangan yang akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia dalam melakukan berbagai macam variasi serangan di laga melawan timnas Irak. Calvin Verdong. Jika proses naturalisasi segera diselesaikan pada tahap pengesahan DPR sebelum bulan Juni, maka pemain asal kasta tertinggi di Liga Belanda yang satu ini berkemungkinan besar akan bisa melakukan debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Calvin Verdong menjadi satu dari 3 nama pemain tambahan yang dimasukkan skuad Garuda melalui proses naturalisasi sebelum laga melawan timnas Irak besok. Verdong merupakan sosok pemain sayap bertahan yang bisa bergerak secara fleksibel untuk membantu pertahanan sekaligus penyerangan tim. Di level klub dirinya menjadi salah satu pemain yang cukup produktif dalam raihan gol dan juga assist melalui skema bola mati. Akurasi tendangan dan juga kekuatan menjadi modal utama yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia. Calvin Verdong yang hampir setiap pekan masuk ke dalam daftar pemain terbaik di Liga Belanda pastinya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kualitas permainan dari timnas Indonesia di dalam lapangan. Tom Haye, pemain asal SC Heerenveen yang selalu masuk sebagai pemain inti di level klub dan selalu mendapatkan kepercayaan dalam situasi bola mati akan menjalankan laga keduanya bersama timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Ini tentu akan menjadi sejarah bagi pemain yang kini berusia 29 tahun tersebut untuk bisa membela merah putih dan menunjukkan hasil yang terbaik bagi tanah kelahiran nenek moyangnya. Tom Haye merupakan sosok pemain gelandang bertahan yang berfungsi sebagai penghubung antar lini. Dirinya memiliki kecerdasan taktis untuk mengalirkan bola sebaik mungkin kepada rekan setim agar bisa melancarkan skema penyerangan dengan baik. Tom Haye kini juga menjadi sosok pemain paling berharga yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Umpannya yang sangat akurat sangat membantu bagi timnas Indonesia untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa menciptakan keunggulan. Hal tersebut juga telah dirinya buktikan melalui skema tendangan sudut yang berhasil dimaksimalkan oleh Jay Itzes pada laga tandang pertama di kota Hanoi. Marcelino Ferdinand, meskipun dinilai tampil egois pada beberapa laga terakhir di Piala Asia U23. Iya, banyaklah mengecam dia ketika perlawanan Piala Asia baru-baru nih guys. Marcelino. Di situ saya lihat memang banyak komen-komen yang mengatakan bahwa Marcelino macam pentingkan diri sendiri, tapi dari sudut lain ya, Marcelino ini banyak lagi perlawanan-perlawanan yang dia tampil ya pada perlawanan yang sebelum-sebelum ini. Dia banyak melakukan menyelamatkan bola dan juga banyak juga mencetak gol dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Tapi saya rasa masa perlawanan Piala Asia baru-baru ini kan banyak mengharap timnas Indonesia menang ketika menentang beberapa perlawanan yang mana Indonesia kalah tu kan. Jadi bagi saya Marcelino dia ada juga perkara yang dia lakukan untuk kebaikan timnas Indonesia sebelum ini ya. Cuma itulah bila kita nonton bola nih guys, ada kalanya kita rasa harapan kita itu tidak dapat dikecapi, itu yang membuat kecewa kan. Dan kami juga ya di Malaysia sepanjang perlawanan Piala Asia turut memberi dukungan terhadap timnas Indonesia karena wakil dari Asia Tenggara guys. Jadi Indonesia merupakan antara tim yang bertahan dan
nomor 4 ya. Dia punya label sekarang nomor 4 terbaik di Asia. Tapi kalau itu atas kertas, kalau lihat daripada kekuatan sebenar ya, tolaklah dengan kecurangan wasit ya. Di situ saya lihat Indonesia dia kira jago juga ya di Asia. Sebab melihat pada perlawanan-perlawanan sebelum ini menentang Korea Selatan, Jordan, Australia, mereka telah membuktikan sungguh pun lawan mereka itu berada ranking di atas, tetapi mereka dapat mencetak kemenangan di situ. Jadi penampilan menentang Irak ni, saya rasa ada kekuatan di situ guys. Apatah lagi dengan wajah-wajah baru yang mewarnai timnas senior ini. Tak dapat dipungkiri bahwa Marcelino tetap akan mendapatkan bangku di dalam skuad inti timnas Indonesia pada laga mendatang melawan timnas Irak. Hal tersebut tak lepas dari dirinya yang bisa bermain dan memberikan dukungan bagi rekan setimnya di setiap posisi. Marcelino memiliki peran yang sangat fleksibel dan menjadi sosok gelandang serang yang dapat bergerak bebas selama 90 menit. Laju guys, Marcelino nih. Melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif dan juga dapat menahan penguasaan bola untuk memberikan opsi bagi rekan setimnya melakukan skema penyerangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah perihal keputusan akhir dari Marcelino Ferdinand. Pemain asal KMS KD Inse yang satu ini masih terbilang kurang matang dalam mengambil keputusan di dalam lapangan. Dirinya cenderung fokus untuk terus menciptakan keunggulan melalui sudut yang mustahil dan tidak memiliki kecenderungan untuk memberikan umpan kepada rekan setimnya. Keegoisan semacam ini menjadi tugas rumah dari sang pemain dan tentu diharapkan dapat dirinya atasi pada kesempatan yang akan kembali dirinya dapatkan pada laga kelima di kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak. Ragnar Oratmangun, pemain asal Fortuna Sittard yang juga berhasil memberikan keunggulan melalui pergerakan solonya di Stadion Maiding Hanoi dipastikan akan kembali dimasukkan sebagai pemain utama oleh Coach Sintayong saat berjumpa dengan timnas Irak. Hal tersebut tentu dilakukan oleh Coach Sintayong sebab timnas Irak merupakan tim dengan skuad senior yang sangat melimpah. Betul sehingga ya. Sudah tentu Coach Sintayong perlu melawan para pemain dari timnas Irak dengan pemain berpengalaman yang juga telah sering melakukan permainan dengan intensitas tinggi di level klub. Dan nama Ragnar Oratmangun dapat menjadi opsi yang tepat bagi timnas Indonesia dan akan mengisi posisi sayap kiri penyerangan dari skuad Garuda. Selain memiliki pergerakan individu yang sangat baik, pemain yang dipinjamkan dari FC Groningen yang satu ini juga memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Dirinya tidak segan memberikan umpan kepada rekan setimnya untuk bisa menciptakan keunggulan selama berada di dalam pertandingan. Namun mantap pemain-pemain yang akan menentang Irak nih. Mencetakkan gol di level klub. Tentu pada laga melawan timnas Irak, Ragnar Oratmangun harus kembali membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain yang layak untuk bisa tampil di dalam skuad utama dari tim nasional. Performanya yang maksimal akan membantu sang pemain dalam mencari klub baru yang akan dirinya lakukan pada satu musim ke depan setelah kontraknya bersama FC Groningen berakhir. Rafael Struijk, setelah timnas Indonesia berhasil menemukan pemain keturunan dengan posisi striker murni, maka tugas dari pemain asal ADO Den Haag yang satu ini akan segera berakhir dan akan pindah ke posisi sebenarnya yang dia kuasai. Setelah publik sepak bola dibuat mengerti terkait perannya di timnas Indonesia pada ajang Piala Asia U23 kemarin, kini Rafael Struijk sudah tidak memiliki beban untuk bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia senior. Setelah 2 gol yang dia sarankan ke gawang timnas Korea Selatan, ini membuktikan bahwa dirinya memang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk bisa bersaing di level yang kompetitif. Rafael Struijk memiliki keunggulan dalam penahanan bola serta tendangan lengkung yang selalu dirinya gunakan di setiap pertandingan. Namun modal besar yang pastinya akan dibawa oleh Struijk di dalam pertandingan melawan timnas Irak adalah kemampuannya dalam mengatur tempo bola di dalam penguasaannya dan membiarkan para pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Dengan kembali memaksimalkan potensi yang dirinya miliki, tentu timnas Indonesia dapat dipastikan bisa menciptakan banyak peluang berbahaya yang dapat menjadi pintu utama bagi skuad Garuda mencetakkan keunggulan atas timnas Irak. Jens Raven, ini pun baru saja berjabatan tangan dengan Ketua Umum PSSI dikabarkan juga akan menyelesaikan proses naturalisasinya bersamaan dengan Calvin Verdong di awal bulan Juni. Meskipun belum terdapat banyak video yang dapat menunjukkan kualitas sebenarnya dari sang pemain.
Namun sejauh ini pemain yang direkomendasikan oleh Coach Sintayong selalu memiliki keunikan dan juga keunggulan yang dapat Coach Sintayong membantu tahu timnas siapa yang Indonesia terbaik. pada laga melawan timnas Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Akan menjadi laga perdananya mengenakan seragam merah putih yang laga dikelilingi perdananya oleh ya? 60.000 penonton di dalam stadion. Wow. Meskipun begitu, Jens Raven juga harus segera membuktikan kelayakannya untuk bisa tampil sebagai ujung tombak dari suatu tim. Dalam konteks ini, maka pemain berumur 18 tahun tersebut masih harus muda. berkontribusi pada penciptaan gol yang dapat membuat timnas Indonesia unggul pada laga penentuan besok melawan timnas Irak. Alright, jadi nampaknya ini ya Sintayong buat racikan baru, prediksi line up timnas Indonesia menentang Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi nampaknya di sini persediaan dan persiapan pasukan timnas Indonesia untuk kualifikasi ya Piala Dunia 2026 ini menentang Irak di Gelora Bung Karno. Nampaknya di sini dengan kehadiran pemain-pemain seperti mana yang diprediksikan ini, bagi saya mereka pemain-pemain ini adalah pemain keturunan yang mempunyai pengalaman dan skill individu tersendiri ya. Kalau dilihat dari sini ada 2 orang saja ya pemain lokal, tetapi dalam sepak bola ya, untuk negara lokal kah ataupun naturalisasi kah ataupun keturunan, asal namanya membela timnas Indonesia, pastinya mereka semua adalah pejuang ya. Dan bila melihat penampilan pemain-pemain ini, saya yakin pasukan timnas Indonesia bisa untuk melakukan yang terbaik ya. Dan apabila pemain-pemain ini tampil, sebab ada beberapa wajah baru pada timnas senior ini yang akan berhadapan dengan Irak dan juga Filipina. Di situ satu kekuatan pada timnas Indonesia. Karena apa? Tempo mereka untuk persiapannya masih panjang ya. Dan telah terbukti sebelum ini, sungguh pun dalam tempo yang singkat Coach Sintayong membentuk satu-satu tim ya untuk menghadapi tim-tim lawan. Di situ saya lihat memang kebanyakan berjaya ya skema yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong. Nah, untuk kali ini dengan tempo yang panjang ya, masa sangat banyak. Lepas tu dari segi bagaimana Coach Sintayong membentuk nih, memang dari segi skema itu akan lebih mantap lagi diterapkan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan bila melihat timnas Irak ya, timnas Irak ini berada ranking yang tinggi ya guys. Tetapi jangan lupa bahwa timnas Indonesia pada perlawanan Piala Asia baru-baru ini, mereka juga telah membuktikan bahwa sungguh pun ranking yang di atas ya, seperti Korea Selatan, Jordan, lepas tu Australia ya, Australia dan juga beberapa tim yang berada ranking di atas, mereka dapat kalahkan guys. Jadi ini bagi saya ranking di atas ya tidak menunjukkan kekuatan sebenar. Yang sebenarnya apabila berlaga betul-betul ya. Jadi dengan penampilan pemain-pemain yang mewarnai pasukan timnas Indonesia dengan kehadiran Tom Hai ya. Lepas tu ada Raven, lepas tu ada Werdong. Jadi mereka ini akan memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia, dan saya yakin dan tidak sabar juga ya ingin menyaksikan aksi pemain-pemain ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menentang Irak pada tanggal 6 Juni ini. Dan kelebihannya, mereka ini bermain di Gelora Bung Karno dengan supporter yang ramai, pasti akan memberi semangat lagi. Dan saya yakin dan percaya sekiranya line up ini ya, prediksi line up ini digunakan pakai, memang satu kekuatan yang akan memberi satu kelegaan pada penggemar-penggemar sepak bola, khususnya pada fans Indonesia ya. Jadi apapun, saya lihat ini satu kebangkitan
bagi pemain ataupun sepak bola di Indonesia. Dan ramainya pemain-pemain timnas Indonesia ni satu kelebihan lah pada timnas Indonesia. Mereka tidak perlu lagi mencari-cari pemain-pemain yang akan membela timnas Indonesia, kerana begitu ramai pemain-pemain dalam usia muda ada, lepas tu yang main senior, ada juga main di junior ya. Jadi itulah kelebihan pada timnas Indonesia. So, apapun, Indonesia saat ini merupakan negara yang tengah bangkit ya, kekuatan bola sepaknya, dan telah terbukti pada perlawanan Piala Asia baru-baru ini, hampir sejak ke Olimpik guys. Malah bila saya melihat perlawanan terakhir ketika menentang Guinea, di situ sekiranya tidak ada keterlibatan wasit yang menyebelahi satu-satu pihak, saya yakin Indonesia bisa sampai ke Olimpik. Tapi ada hikmahnya juga guys, apabila Indonesia sehingga playoff saja. Di sini untuk Piala Dunia ya, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mereka akan ada masa yang lebih untuk latihan, untuk supaya mereka serasi ya, dan dengan kepakaran Coach Sintayong, dengan tempo yang panjang, maka satu tim yang akan terbentuk akan menjadi kuat. Itu saya rasa yang akan berlaku nanti. So guys, untuk penampilan pasukan timnas Indonesia pada tanggal 6 Juni dan 11 Juni ini bakal akan memberi satu persembahan yang terbaik ya, dan sangat menarik, karena Indonesia ini adalah rekod ya, sejarah bagi Indonesia. Di Piala AFC mereka hampir sejak ke Olimpik, dan ini sekiranya mereka menang menentang Iraq ya, dan Filipina, mereka akan ke babak yang ketiga ya, ke putaran ketiga. Ini satu pencapaian yang tertinggi sebenarnya guys. Jadi apapun, semoga pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dalam perlawanan menentang Iraq dan juga menentang Filipina pada Juni nanti guys. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Saya akan mengikuti perkembangan timnas Indonesia ini, karena saya sangat menikmati ya apabila melihat pemain-pemain timnas Indonesia ini menampilkan persembahan yang sangat baik. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.